Hai teman-teman sekalian, kalian pasti udah gak asing sama yang namanya Candi Borobudur. Ya, Candi Buddha terbesar di dunia yang masih ada sampai sekarang dan menjadi bukti sejarah bagi Nusantara. Candi ini dibangun oleh sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang terletak di Jawa Tengah, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Tapi pernah gak sih kalian berpikir, siapa sih sebenarnya Kerajaan Mataram kuno ini? Kenapa bisa gitu mereka membangun peradaban maju kayak candi-candi gitu? Dan yang paling penting, kenapa mereka bisa hilang gitu aja? So, pada kesempatan yang berbahagia ini, gue dan teman-teman gue bakal ngejelasin tentang sejarah Kerajaan Mataram kuno. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu dulu bahwa Kerajaan Mataram kuno ini bukan sebuah kerajaan yang biasa aja. Mereka kerajaan yang sangat luar biasa. Mereka adalah salah satu kerajaan terbesar di Jawa Tengah yang punya pengaruh besar dalam sejarah Nusantara. Dan yang bikin mereka spesial adalah kemampuan mereka dalam mengembangkan sebuah peradaban maju yang bisa bangun candi-candi seperti Candi Borobudur. Nah, pertama-tama yang bakal gue bahas adalah tentang lokasi Kerajaan Mataram kuno. Lokasi Kerajaan Mataram kuno itu terletak di tengah Pulau Jawa, lebih tepatnya itu terletak di antara Magelang sama Yogyakarta. Nah, Kerajaan Mataram kuno ini juga terletak di antara dua gunung megah, yaitu Gunung Merbabu dan juga Gunung Merapi. Nah, terus daerah Kerajaan Mataram kuno ini juga dikelilingi sama sungai-sungai besar, yaitu Sungai Progo dan Sungai Elo. Nah, makanya pertanian di Kerajaan Mataram kuno ini super efektif dan ini tuh jadi sumber utama perekonomian mereka. Nah, karena lokasinya yang strategis itu juga, mereka tuh perdagangannya juga menjadi salah satu yang terbaik di Nusantara. Nah, ini alasan juga kenapa Mataram kuno ini kayak punya segalanya gitu buat menjadi kerajaan yang makmur di Nusantara. Terus pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno ini mengalami beberapa kali perubahan lokasi. Awalnya kerajaan ini tuh berpusat di Poh Pitu. Nah, Poh Pitu ini berada di antara Magelang dan Yogyakarta. Namun, letusan Gunung Merapi yang sangat dahsyat menyebabkan perpindahan ibu kota ke lokasi yang lebih aman dan lebih subur. Pada masa Rangkai Panangkaran, ibu kota dipindahkan ke arah timur, sekitar Sragen atau Purwodadi. Selanjutnya, pada masa Dyah Balitung, ibu kota tuh kembali dipindahkan ke Yogyakarta atau yang dulu dikenal juga dengan Bumi Mataram. Sebelum akhirnya dipindahkan lagi ke Jawa Timur pada tahun 929 Masehi. Selanjutnya, mari kita lihat tentang sumber sejarahnya. Banyak banget informasi tentang Mataram kuno yang bisa kita temukan dan beberapa prasasti dan juga candi. Nah, prasastinya itu ada prasasti Canggal, prasasti Kalasan, prasasti Kelura, dan prasasti Mantiasih. Nah, terus kalau candi, itu ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Ratu Boko, dan beberapa candi lainnya yang bakal dijelasin sama teman gue nanti. Kalau kalian semua udah pernah belajar tentang sejarah atau kebudayaan Hindu-Buddha, kalian tentunya udah nggak asing dong sama yang namanya kasta sosial atau golongan masyarakat. Kondisi sosial masyarakat Mataram kuno masih menggunakan konsep kasta, yang dimana terdapat 4 golongan atau lapisan masyarakat yang terdapat dalam konsep ini. Yang pertama ada Brahma. Brahma terdiri dari orang-orang yang memiliki pengetahuan dalam agama Hindu-Buddha. Tugas dari Brahma adalah memutus masalah keagamaan dan mengajarkan konsep-konsep keagamaan. Kemudian yang kedua ada Ksatria. Kaum Ksatria terdiri dari bangsawan dan raja. Pada masa kerajaan Mataram kuno, dipimpin oleh raja yang memiliki kekuasaan yang mutlak dan dianggap sebagai titisan dewa. Salah satu contohnya ada Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya yang merupakan penganut Siwa, tetapi kemudian menikah dengan Pramodyawardhani dari dinasti Shailendra yang merupakan penganut Buddha. Yang ketiga ada Waisya.
Golongan Waisya terdiri atas masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang. Golongan pedagang merupakan golongan masyarakat yang sudah dikenal pada masa kerajaan Mataram kuno. Pada masa pemerintahan Rakai Dyah Balitung, sektor perdagangan mendapatkan perhatian yang lebih. Terbukti dari adanya prasasti Ramli yang menyebutkan bahwa ketua pedagang disebut dengan Tuhadakan. Perdagangan ini diperkirakan tidak hanya antar wilayah lokal, tetapi juga melibatkan pihak asing. Kemudian yang terakhir adalah kasta sudra. Kasta sudra atau golongan biasa. Salah satu prasasti yang menyebutkan keberadaan golongan masyarakat biasa adalah prasasti Luwitan. Berdasarkan prasasti Luwitan, terdapat golongan masyarakat yang disebut dengan katik. Katik dapat diartikan sebagai pembantu. Keberadaan katik dapat menggambarkan bahwa golongan masyarakat kelas bawah pada masa kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno menganut sistem monarki dalam sistem pemerintahannya. Raja di kerajaan ini akan menjabat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kerajaan. Di kerajaan ini, raja dianggap sebagai dewa yang menjelma di bumi. Ini sesuai dengan konsep kosmogonis pada masa Hindu-Buddha. Raja bertugas untuk memimpin dengan berdasarkan pada dharma, yaitu kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan. Memberantas kejahatan dan memberi penghargaan kepada orang-orang yang berjasa, bijaksana, dan baik hati, serta menjaga ketentraman dan kemakmuran rakyatnya. Kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh dua dinasti, yaitu Wangsa Sanjaya yang bercorak agama Hindu yang menguasai wilayah kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah bagian utara, dan Wangsa Shailendra yang bercorak agama Buddha yang menguasai kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah di bagian selatan. Pada awalnya, kerajaan ini dibangun oleh Raja Sanjaya. Beliau dikenal sebagai seorang yang cakap, taat beragama, baik hati, dan bijaksana. Di bawah kepemimpinan Raja Sanjaya, kerajaan Mataram kuno hidup dalam makmur. Kerajaan Mataram kuno berhasil memperluas wilayahnya dan menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi rakyatnya. Kerajaan Mataram kuno juga menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Selanjutnya, setelah Raja Sanjaya meninggal dunia, tahtanya diwarisi oleh putranya, yaitu Rakai Panangkaran. Namun, setelah Rakai Panangkaran wafat, terjadi perpecahan dalam kerajaan Mataram kuno antara dinasti Shailendra dengan dinasti Sanjaya. Perpecahan ini berlangsung selama sekitar 1 abad, hingga akhirnya terjadi pernikahan antara Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dengan Pramodyawardhani dari dinasti Shailendra. Pernikahan ini menyatukan kembali kerajaan Mataram kuno pada abad ke-9. Kerajaan Mataram kuno merupakan salah satu peradaban besar yang pernah ada di tanah Jawa. Namun, kejayaan tidak ada yang abadi. Apa sih penyebab keruntuhan dari kerajaan ini? Faktor yang pertama, karena melemahnya posisi ibu kota. Mataram kuno tidak memiliki akses langsung dengan laut, sehingga untuk mencari sekutu maupun berdagang menjadi cukup sulit. Apalagi ditambah adanya ancaman besar dari kerajaan di wilayah Sumatera, yaitu dari kerajaan Sriwijaya. Faktor yang kedua dipicu oleh bencana alam, yakni letusan hebat Gunung Merapi di awal abad ke-10. Empu Sindok yang merupakan menantu dari Raja Dyahwawa memutuskan untuk memindahkan pusat kerajaan Mataram kuno ini ke Jawa Timur. Perpindahan pusat kerajaan Mataram ini juga disertai dengan pergantian nama menjadi Kerajaan Medang. Dan faktor yang terakhir adalah saat akhirnya Balaputradewa menjadi raja di kerajaan Sriwijaya, pengusiran Balaputradewa oleh Rakai Pikatan akibat perebutan tahta kerajaan memicu adanya dendam yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Tercatat Sriwijaya pernah menggempur kerajaan Mataram kuno, namun pertempuran itu dimenangkan oleh Dharmawangsa yang merupakan cicit dari Mpu Sindok. Namun, ada saat dia lengah, saat dia asik di pesta pernikahan anaknya. Ia justru diserbu oleh sekutu Sriwijaya dan menewaskan Dharmawangsa. Peristiwa ini menandakan berakhirnya kerajaan Mataram kuno. Meski masa berdirinya kerajaan Mataram kuno ini sudah berabad-abad yang lalu, tapi pada kenyataannya masih banyak peninggalan yang kita dapat jumpai hingga sekarang. Nah, peninggalan-peninggalan dari zaman tersebut yang paling sering kita dengar pasti adalah candi, bukan? Nah, dari kerajaan Mataram kuno sendiri juga pastinya memiliki peninggalan yang berupa candi. Nah, yang pertama adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar yang dibangun pada abad ke-8. Letaknya berada di Magelang, Jawa Tengah, dan candi ini terkenal karena bentuk bangunannya yang megah serta relief-relief yang ada di sekitarnya. Dari penelitian para ahli, candi ini dibangun pada zaman dinasti Sailendra. Namun, beberapa juga mengatakan bahwa sebenarnya candi ini dibangun pada zaman dinasti Sanjaya, namun baru jadi pada zaman dinasti Sailendra. Lalu yang kedua adalah Candi Prambanan. Merupakan candi Hindu yang terletak di Jawa Tengah dan perbatasan Jogja atau perbatasan Jogja dengan Jawa Tengah. Menurut salah satu sumber sejarah, Candi Prambanan dibangun pada masa Raja Rakai Pikatan yang berkuasa sejak tahun 840 hingga 856 Masehi. Informasi tersebut disampaikan dalam prasasti Siwagra. Lalu yang ketiga adalah Candi Mendut. Candi Mendut terletak dekat Candi Borobudur dan dibangun pada abad atau sekitar awal abad ke-9. Candi Mendut ini memiliki arca Buddha besar dan sering digunakan sebagai tempat perayaan Hari Raya Waisak. Menurut J.G.D. Kasparis, arkeolog asal Belanda, bangunan candi ini didirikan oleh raja pertama dari dinasti Sailendra sekitar tahun 824 Masehi. Candi-candi lainnya juga masih ada, seperti Candi Ratu Boko, Candi Pawon, Candi Sewu, Candi Bima, dan Candi Arjuna. Selain candi-candi yang telah gue sebutkan sebelumnya, selain itu juga ada loh peninggalan-peninggalan yang berupa prasasti. Nah, yang pertama adalah Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan adalah prasasti peninggalan Wangsa Sanjaya dari Kerajaan Medang, atau Medang ini merupakan nama lain dari Kerajaan Mataram kuno. Nah, prasasti ini berangka tahun 700 Saka atau 778 Masehi. Nah, dan prasasti ini ditemukan di Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Dan prasasti ini tentunya berisikan tentang ketaatan Mataram kuno dalam hal penghormatan kepada Dewi Tara atau Dewi yang mereka sembah. Yang kedua adalah Prasasti Mantiasih. Prasasti Mantiasih ditemukan di Desa Mantiasih, Kedu, Jawa Tengah, yang berangka tahun 907 Masehi. Prasasti Mantiasih ini menggunakan bahasa Jawa kuno. Lalu prasasti ini menceritakan tentang silsilah raja. Nah, raja yang disebutkan di sini ada banyak, yaitu Raja Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan, Rakai Warak, Rakai Garung, Rakai Pikatan, Rakai Kayuwangi, serta Rakai Watu Humalang. Lalu yang ketiga adalah Prasasti Ratu Boko. Prasasti ini ditemukan di Kompleks Candi Prambanan. Dan isi Prasasti Ratu Boko ini adalah tentang Raja Balaputra Dewa yang kalah berperang melawan kakaknya, yakni Prawo Wardani. Karena kalah, Raja Balaputra Dewa pun melarikan diri ke Sriwijaya. Selain itu, Prasasti Ratu Boko juga menyebutkan bahwa tentang pendirian lingga oleh Rakai Sri Kumbayoni. Selain tiga prasasti tadi, masih ada prasasti lainnya seperti Prasasti Canggal dan Prasasti Sojomerto. Dan bahkan selain candi yang telah saya sebutkan dan prasasti yang telah saya sebutkan tadi, masih ada loh peninggalan-peninggalan lainnya yang seperti arca, relief, dan bahkan ada juga yang dalam bentuk gua dan pertitaan.
setelah pembahasan yang cukup panjang terkait sejarah tentang Mataram kuno tadi, kita dapat melihat bahwa kerajaan ini merupakan kerajaan yang cukup besar dan bisa dibilang sangat sempurna. Peninggalan-peninggalannya masih dapat kita temui sampai sekarang, bahkan beberapa sistem yang digunakan di zaman tersebut masih diadaptasi dan dipakai hingga sekarang. Namun jika kita kulik lebih dalam, ternyata terdapat sebuah konflik yang menjadi faktor dari runtuhnya kerajaan ini. Ini menjadi bukti bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, dan kesempurnaan itu hanya milik Tuhan yang Maha Esa.